warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elsie Siasatul Islamiyah, mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 1 kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Mari kita simak video berikut ini. Di Indonesia, lebih dari 80.000 anak mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga atas putus sekolah sepanjang tahun 2020. Jawa Barat di posisi pertama dengan jumlah murid putus sekolah nyaris menembus 11.000 anak. Selama pandemi ini banyak sekali dampak negatif yang kita alami khususnya untuk bidang pendidikan. Berdasarkan data pada tahun 2022, dan fenomena yang terlihat masih banyaknya anak tidak sekolah di berbagai jenjang. Fenomena ini merupakan pelanggaran hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara yang merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sudah diatur oleh Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan kepada warganya sudah diatur juga dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, pada kenyataannya masih banyak fenomena pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kok bisa ya hal itu dapat terjadi? Ternyata ini penyebab warga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang pertama, kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan merupakan faktor utama penghambat terwujudnya pendidikan yang kurang merata. Akibatnya, warga merasa kesulitan dalam memenuhi pendidikannya. Contohnya, biaya sekolah yang mahal. Yang kedua, kualitas pendidikan. Apa aja sih? Yaitu minimnya sumber daya masyarakat, rendahnya kualitas guru, karena guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Guru sebagai sumber daya aktif memikul tanggung jawab yang berat untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk mengakses pendidikan. Kuantitas guru pada daerah yang sulit dijangkau dan perlu jadi perhatian pemerintah. Ketimpangan jumlah guru ini menjadi kompetensi peserta didik yang tidak merata. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga memiliki peran penting dari ciri terciptanya pendidikan yang layak dan merata. Sarana dan prasarana ini meliputi ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, geografi. Pembangunan yang belum merata di luar Pulau Jawa juga menjadikan pendidikan yang layak belum mampu diberikan ke warga seluruh rakyat Indonesia. Bahkan anak-anak yang di daerah pelosok Indonesia untuk sekolah harus menyeberangi sungai dengan berbahaya dan harus berjalan sejauh 2 km karena aksesnya masih sulit dijangkau. Yang kelima, relevansi pendidikan. Kurikulum pendidikan Indonesia seringkali tidak tepat sasaran dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menunjukkan hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu belum terpenuhi. Yang keenam, elitisme. Elitisme adalah sistem pendidikan yang merupakan penyelenggara pendidikan yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu, sementara bagi beberapa kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, pendidikan akan sulit diakses dan akan mengalami diskriminasi dalam dunia pendidikan. Yang ketujuh, manajemen pendidikan. Dalam hal administrasi, sekolah sering mengalami kendala untuk pemetaan dan pembuatan sarana dan prasarana. Padahal sarana dan prasarana yang layak bagian dari hak memperoleh pendidikan.
Oleh karena itu, mari wujudkan pendidikan Indonesia dengan baik. Dengan mewujudkan pendidikan Indonesia melalui program Belajar 12 tahun. Karena pendidikan bukan hanya milik segelintir orang. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Billahi fisabilil haq fasabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.